Wow, Silakan foto Pak. ini bagus juga tuh ditempel di situ ya. Nanti Iya. Pak saya ada foto. Ya, oke. Baik, boleh. Ini mahasiswa sekalian, mohon maaf saya nggak sempat bikin narasi, jadi agak mahal nih anak kuliah. Ya, saya cepat saja ya, ada 40 menit. Boleh klik, Mas Lukman. Nah, kuliah kita kali ini judulnya adalah bagaimana investasi sosial dikaitan dengan pengembangan masyarakat. Ada 3 dimensi yang diperhatikan dalam pengembangan masyarakat, ya, dan itu juga menjadi perhatian dari investasi sosial, yaitu adalah bagaimana bisnis proses dalam mengembangkan pengembangan masyarakat itu punya dimensi ekonomi, punya dimensi sosial, dan bisa ada juga dimensi ekologi. Apa yang dimaksud itu, bagaimana melakukan investasi sosial itu adalah supaya upaya sistematis dan terukur, ya, sistematis dan terukur melakukan investasi, bukan penyaluran donasi. Tadi mudah-mudahan dari program negara bisa saya bahas ya dalam ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan, ada dua, kesejahteraan dan kemandirian komunitas. Jadi bukan mendonasi agar dia sejahtera saja, tetapi dia juga mandiri untuk mencapai kesejahteraannya, ya, terutama pada komunitas-komunitas yang rentan. Rentan itu vulnerable. Kalau vulnerable itu ya rentan seperti sekarang. Kalau ada pekerjaan yang hidup dia hanya cukup 1 hari, kemudian dia memenuhi, terus dia tidak bekerja, itu kelompok rentan. Nah, ada komunitas-komunitas tertentu yang rentan juga ya. Misalnya komunitas eh, pedagang sayur, ya kan? Komunitas pedagang sayur, dia komunitas datang di suatu kota, nyusun aktivitas bisnisnya secara ekonomi, ya. Secara ekologis juga dia punya fungsi, ya, di mana sayuran-sayuran yang harusnya dibuang dia akan bisa buat dijual keliling, ya. Secara dimensi sosial juga dia punya interaksi, datang ke perumahan lebih dekat, orang mendapat sayur kan, karena dia punya jasa di situ. Nah, kalau kemudian dia tidak berdagang sayur, sekarang ini pedagang sayur relatif tidak punya pelanggan yang dulu mulai memikir-mikir kan pada jenis sayuran tertentu, maka dia perlu berproses supaya dia bisa berkeliling juga. Nah, kenapa kalau dia tidak berkeliling, dia bisa tidak berkesejahteraan. Ya. Kalau tidak berkesejahteraan, bagaimana bicara mandiri kan gitu. Nah, adalah hal yang lain bahwa itu juga mempunyai fungsi memperbaiki dan mengkonservasi sumber daya alam. Ya. Maka konsepnya adalah investasi sosial itu perlu meningkatkan kapital sosial di komunitas karena dia harus mandiri dan berkesejahteraan dan hidup sehat dalam lingkungan sumber daya alam ekosistem yang baik kan gitu. Jelas ya? Saya klik lagi, silakan. Jadi kuliah kita ini nyambung dengan yang kuliah sebelumnya. Nah, sebetulnya ada konsep di buku Handbook of Community Development. Itu mungkin Mas Lukman boleh dibagi ya, bahwa pengembangan masyarakat itu harusnya sudah bergeser ya dari community engagement. Jadi kalau Anda lihat bahwa ukuran keberhasilan investasi sosial adalah membangun engagement, ikatan ya, dengan komunitas, itu sudah dinilai berhasil. Tapi dari konsep pengalaman di Amerika Latin tidak begitu. Harusnya sampai pada community emerge. Jadi komunitas yang mampu meningkatkan aspek produksi, ya. Jadi bangkit. Ya. Jadi dia sendiri punya kemampuan untuk melakukan hal yang produktif. Ini sebetulnya bacaan-bacaannya bagus karena itu ada di kalangan anak muda. Maka gambar yang saya pakai, ya, pertama adalah ada 3 proses dalam pengembangan masyarakat, yaitu proses-proses sosial, penguatan kapasitas komunitas, ya, dan produk yang dipunyai, dikembangkan oleh komunitas. Jadi pengembangan masyarakat itu tidak hanya bicara aspek sosial,
pengembangan masyarakat harus juga bicara teknologi yang mendorong teknologi dan ekonomi ya, mendorong komunitas itu produktif secara ekonomi sebenarnya dan dia punya produk. Nah, dari produk itu kalau kita gabung ada 3 hal yang menjadi perhatian. Pertama adalah dalam membangun proses sosial dan penguatan kapasitas komunitas itu harus ada agen komunitas. Ya, harus ada agen komunitas. Saya buat merah. Kemudian agen komunitas itu dari proses-proses sosialnya itu harus menghasilkan produk, kegiatan produk. Maka harus dibangun relasi sosial. Konsep relasi sosial itu sebenarnya konsep yang lebih dari interaksi. Ya. Jadi interaksinya sudah mantap, itu menumbuhkan relasi sosial. Di dalam konteks aspek subjektifnya, relasi sosial itu membangun hubungan sosial. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada social relations, ada social relationship. Relationship itu adalah hubungan sosial. Tapi kalau relasi sosial dikaitkan dalam proses dan interaksinya. Ya, tapi kalau relasi sosial terbangun, maka aspek dalamnya, cara berpikir orang-orang yang berinteraksinya, melakukan proses sosial, dia punya hubungan sosial. Bahasa Inggrisnya social relationship. Jadi ini perlu relasi sosial dalam membangun proses produksi, ya. Proses sosial dan proses kegiatan produktif komunitas. Nah, hebatnya adalah para agen ini ya, membangun produk juga dia punya kemampuan membangun kelembagaan ya, untuk menguatkan kapasitas komunitas sehingga ini berkait dengan bagaimana membangun aksi kolektif. Dia aktif ya, aksi kolektif. Tetapi juga mempunyai pola agen bagaimana bisa melakukan refleksi ya, bercermin apa yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana itu terjadi? Itu di tengah-tengah apa yang disebut venue interaction. Ya. Jadi saya tidak mendapat gambaran cocok penerjemahan venue. Sebetulnya adalah tempat, lokasi, peristiwa ya, yang membolehkan orang melakukan interaksi. Kalau Anda pergi ke pameran kan orang nanya venue apa ya. Jadi Anda mau datang kepada tempat lokasi berinteraksi dalam tema tertentu. Nah, apa temanya? Ya temanya community development. Ya, kalau Anda buat pameran gitu, dan ke pameran terus tertarik di situ ada lobby bisnisnya kalau Anda mau bicara lebih lanjut. Ya, paham ya? Ini ada pertanyaan ini yang dasar soalnya. Ini nanti saya akan kaitkan kalau Anda sudah paham ini mengikuti kuliah lanjutnya. Oke. Ada pertanyaan? Saya jalan terus? Jalan terus ya. Oke. Mulai dengan agen penggerak PM. Agent, tadi disebut agent. Agent PM. Maka saya tambah agen penggerak PM. Siapa mereka? Pertama adalah dia outsider. Bisa outsider. Orang yang tidak dari komunitasnya. Tapi pendamping atau fasilitator. Biasanya disediakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Anda bisa menjadi pendamping atau fasilitator. Tapi peran Anda adalah sebagai outsider yang boleh dikirim oleh lembaga pemerintah, Anda dapat gaji, atau dapat gaji dari lembaga swadaya masyarakat. Ini juga sebagai agen penggerak pengembangan masyarakat. Atau tenaga bekerja sebagai pekerja lapangan, unit lapangan CSR dari perusahaan. Itu juga penggerak PM. Beberapa teman menggunakan konsep CDO, Community Development Officer. Officer itu kan pejabat ya. Jadi dia adalah agen yang menjadi pekerja perusahaan menjalankan manajemen perusahaan tentang CSR. Beda ya. Beda ya. Tetap dia outsider, tetapi beda posisinya. Kalau pendamping facilitator dia betul-betul mendampingi. Tapi kalau CDO dia bekerja atas nama perusahaan melakukan pengembangan masyarakat. Ya. Jelas kalau pemerintah, konsep pemerintah yang dipakai. Kalau di CSR, konsep perusahaan yang dipakai dalam pengembangan masyarakat. Jadi beda ya. Nah,
Kemudian ada juga yang disebut dengan usahawan sosial. Oke, C-nya ganti S ya, usahawan sosial. Social entrepreneur. Dia tetap bisa jadi dia outsider, tapi bisa juga orang dalam ya. Tetapi dia sebagai agen perubahan, agent of change. Jadi dia bagian dari bagaimana membangun perubahan-perubahan di komunitas. Itu entrepreneur-nya muncul, tetapi social entrepreneur. Anda pernah dikasih bacaan minggu lalu, social entrepreneurship itu apa dan bagaimana kelembagaannya. Nah, kemudian yang keempat, bisa juga agen penggerak ini menjadi hub. Hub siapa? Orang-orang yang ingin punya kegiatan investasi sosial. Khususnya orang yang mendorong pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Banyak sekali ya. Dan ini ruang kerja Anda juga ya. Bisa jadi pendamping, bisa jadi fasilitator, bisa jadi usahawan sosial, bisa juga kerja di CSR, bisa juga agen penggerak PM dan sebagai hub. Anda bisa mandiri, Anda punya kantor seperti yang digambarkan. Kantornya tidak selalu Anda gambarkan pergi kantor pakai dasi. Kantornya bisa virtual juga, Anda tidur di mana, tapi Anda punya hubungan dengan investor-investor melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Itu juga bisa jadi agen penggerak. Clear ya? Jadi yang satu. Kemudian boleh klik lagi. Nah, apa yang dibutuhkan sebagai agen itu harus kreatif dalam membuka dialog. Ya. Mengapa harus dibuka dialognya? Supaya Anda diterima. Ya. Kata-kata itu, penggerak PM perlu menjadi bagian atau diterima oleh komunitas. Kalau tidak diterima jadi susah. Kalau dalam ilmu penyuluhan, kalau penyuluhnya tidak diterima oleh masyarakat akan susah. Nah, kalau di komunitas, Anda harus, walaupun outsider atau orang dalam komunitas, Anda diterima. Kadang-kadang orang dalam komunitas juga tidak diterima oleh komunitas, ya, karena takut rahasianya ketahuan. Ya. Oleh karenanya, ada tokoh senior penyuluhan. Penyuluh yang berhasil itu adalah setelah dia menjadi bagian dari masyarakat. Misalnya dia menikah dengan orang setempat, tinggal di sana, hidup, berbisnis di situ, ya, dia pasti menjadi bagian masyarakatnya. Kenapa begitu? Karena dia menjadi bagian komunitas, jadi dia ada penguat kerjasama di kalangan komunitas. Jadi kemampuan berkomunikasinya baik. Kalau Anda datang sebagai officer ke komunitas, Anda tidak mampu membuka dialog yang membangun trust. Ada jarak. Oleh karenanya, kelemahan kita belajar di pengembangan masyarakat, membangun menjadi agen yang bisa membangun kapital sosial dan berperan sebagai investor sosial, kita tidak bisa ke lapangan. Karena ilmu Anda itu harus juga kuat dalam konteks lapangan ya, sebagai penggerak. Kemudian kerjasama ini menjadi rasa saling percaya, menjadi sumber penguatan kelembagaan, menggalang kemitraan. Ini kita bicara kapital sosial sebenarnya. Ya. Jadi kalau agennya kuat, dia bisa tinggal di dalam, menggerakkan kepercayaan di antara kalangan komunitas, dan dia bisa mendorong dia komunitas itu bisa. Kalau kita kuat, diri kita kuat dan kita percaya diri tentang kita, maka kita bisa bekerja dengan orang lain. Tapi kalau kita sendiri, posisi kita merasa tidak yakin dan kita merasa orang yang lemah, ya kalau Anda bermitra dengan orang, ya posisinya bukan bermitra, minta dibelas kasihi kan. Maka konsep pemberdayaan sebenarnya bukan pemberdayaan, tapi saling memberdayakan. Kalau kita ingin memberdayakan orang lain, kita harus berdaya dulu. Kalau kita berdaya, maka kita bisa memberdayakan orang lain. Jadi proses pemberdayaan itu sebenarnya saling memberdayakan. Nah, proses-proses inilah yang kemudian bisa melacak media, mempromosikan komunitas kita. Itu yang disebut venue tadi. Ya. Jadi ini PR Anda nih. Kalau Anda tidak biasa mau melakukan aksi kreatif, membuka dialog, membangun trust ya dalam satu komunitas ya, secara sosiologis harus kuat. Ini sulit Anda menjadi seorang agen penggerak pengembangan masyarakat. Boleh klik lagi. Yang mau nanya ini ya, bisa interupsi. Kemudian
Tadi saya sebut, Anda tadi menceritakan semua perspektif negara ya. Tapi kalau perspektif korporasi, dan Anda boleh juga, ini ruang gerak Anda juga dalam melakukan PR, beda ya, bedanya apa? Sebenarnya kalau CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, ya itu, ini sebenarnya konsep moral etis perusahaan. Jadi bagaimana konsep ini masuk di tataran praktis dan program yang konkret. Dikaitkan dengan pengembangan masyarakat atau CD, ya, atau CD officer, sehingga CD officer ini adalah bagian dalam konteks perusahaan melakukan investasi sosial, ingat ya, dan investasi sosial ini adalah bagian dari CSR, ya, sehingga ya, CD adalah aktualisasi CSR dalam melakukan investasi sosial. Paham ya? Ini, ini saya tekankan ini kata dua awal ini sudah tahu. Oh, nah, berarti kalau kita bicara investasi sosial dibilang swasta, dia akan mengkaitkan dengan CSR. Dan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk investasi sosial, dia membangun community development atau pengembangan masyarakat. Karena CSR bisa tidak selalu harus CD, tidak harus pengembangan masyarakat. Tetapi karena kita ini mandatori dalam undang-undang, orang hanya tahu bikin CD, mengaktualisasi CSR di lingkungan proyek. Ini diatur oleh undang-undang. Ya. Tapi secara konsep yang benar, tidak begitu. Ya. Karena melakukan program pengembangan masyarakat ini voluntary. Oleh karenanya, kalau dalam menjalankan CSR, ya, itu kewajiban berdasarkan hukum undang-undang ya. Nah, kalau mengembangkan penggerakan masyarakat itu komitmen perusahaan yang biasanya tertuang dari dokumen-dokumen ya, ada analisis mengenai dampak lingkungan, banyak dokumen dalam perencanaan strategis ya, karena ini dalam konteks ISO ya. 26.000 mungkin ada kuliah sendiri, tapi ini sebagai gambaran. Nah, kalau CSR sebenarnya dia bisa berhenti ya, karena hitungannya adalah berapa persen bagian dari keuntungan perusahaan. Kalau dia sudah mengeluarkan itu sebetulnya dia sudah menjalankan CSR. Tapi kalau CSR, kalau CD bukan itu hitungannya ya, bukan itu. Tetapi adalah bagaimana menyusun apa yang diberikan perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat. Jadi dia harus dalam sebuah program. Paham ya? Jadi kalau Anda mau bergerak menjadi pekerja atau CD officer perusahaan, sebenarnya Anda harus mampu membangun program pengembangan masyarakat. Nah, sehingga bisa memanfaatkan dana CSR yang ada di perusahaan. Hal yang penting lagi adalah CSR boleh berhenti kalau perusahaannya rugi. Tetapi kenapa pengembangan masyarakat itu harus bangun kemandirian? Tidak boleh berhenti dari perusahaan, sehingga perusahaan harus berpikir ya, karena dia tidak boleh berhenti, dia harus membuat kemandirian ya, terhadap lingkungannya, sehingga seandainya dia tidak punya dana CSR, lingkungannya itu sudah menjadi bagian dari perusahaan yang mandiri, si komunitas-komunitasnya itu. Ya, ini saya ingatkan. Ya. Jadi kalau Anda menjadi officer-nya perusahaan, biasanya 4 hal yang harus diperhatikan. Konsepnya masyarakat sebagai subjek, ya, dan biasanya di wilayah yang terkena dampak langsung perusahaan. Nomor 4 saya mulai di sini. Dan kegiatannya tidak jauh dari community services, ya, pelayanan, kepentingan prasarana, kepentingan pendidikan, kesehatan. Kemudian community empowering, memberi akses ya, dalam menunjang kemandirian masyarakat, termasuk bagaimana menyusun program, ini bagaimana berkaitan dengan pemerintahan dan sebagainya. Dan ini juga berkaitan dengan community relation. Jadi bagaimana komunitas yang sudah menjadi jaringan perusahaan itu mampu membangun komunikasi yang bagus sehingga kehadiran komunitas menjadi bagian yang tidak terpisah dari perusahaan. Itu 3 hal yang satu dengan subjek itu aja yang akan kita pelajari ya. Jadi tadi tidak disebut di dalam bacaan. Kalau Anda baca di bacaan yang saya maksud, ini akan tampak. Klik lagi.
Nah, relasi sosial. Jadi tadi sudah bilang ya, ada agen, ada relasi. Relasi apa yang harus dilakukan? Ini harus punya teknologi yang membuat komunitas itu produktif, bukan ke komunitas. Artinya apa? Di aras komunitas, Anda harus mempunyai proses bagaimana membangun hal yang produktif. Ini digambarkan ya, jadi aras komunitas. Itu terpaksa harus kaitkan dengan desa, karena desa punya dana kan. Ada di sini ada gambar rumput laut, ada ternak, ada wisata. Ya. Komunitas harus punya keunggulan-keunggulan. Kalau dia menjadi besar, oke ya, diperkuat dengan kerjasama antar desa. Nah ini dikaitkan dengan kelembagaan. Nah kalau dalam teori kapital sosial, aras komunitas dan desa ini disebut bounding strategi. Kenapa bounding? Karena proses yang dilakukan adalah memperkuat hubungan antar pihak dalam satuan unit. Unitnya apa? Komunitas, juga desa. Nah, kalau perluasannya menjadi besar, itu Anda harus berpikir usaha. Maka itu bridging, bagaimana desa ke desa, komunitas-komunitas dalam hal yang sama. Katakanlah Anda bekerja dengan komunitas pembatik. Kalau itu menjadi bisnis besar, Anda akan menyusun wisata batik. Nah, itu harus ada bridging, tidak hanya di satu komunitas, di komunitas yang lain. Karena batik menjadi bagian dari wisata. Maka ada desa-desa yang bicara wisata, yang salah satunya batik. Contohnya Borobudur. Nah, dari situ kemudian ada yang namanya creating strategi. Artinya apa? Untuk memperkuat akumulasi kapital sosial, ya melakukan pengembangan masyarakat, itu lakukannya dengan membangun relasi sosial. Bonding, bridging, creating. Creating itu melibatkan aras multiplikasi. Ya, itu yang kalau menurut saya penting dilakukan. Boleh setuju? Ada yang mau ditanya? Ini penting ya, jadi mengkaitkan investasi sosial dengan kapital sosial. Boleh dilanjutkan? Nah, ini kalau dia mau punya kegiatan produktif, Anda harus punya teknologi juga. Jadi dari budidaya, bahkan sampai wisata. Nah, itu kesan-kesan komunitas yang perlu Anda pahami. Ya. Dilanjutkan. Nah, kalau kita sudah punya komunitas, proses sosialnya terkuat, terbangun, kapital sosial di komunitas kuat, dibangun juga hal yang produktif, memperkuat kapital sosialnya juga, gitu ya. Nah, kita bisa mencari venue apa yang mempromosikan apa yang dilakukan komunitas. Nah, di era sekarang itu bukan hal yang susah karena kita bisa membangun ekosistemnya. Nah, ekosistem digital ini yang jadi penting. Tetapi proses membangun kemitraan harus juga membuka literasi digital. Masyarakat komunitas itu tahu, tapi yang sering lupa adalah bagaimana menyadarkan bahwa digital literasi, digital kesadaran berdigital itu harus diikuti oleh kesadaran berusaha. Seperti kita sekarang kuliah pakai online. Kenapa saya selalu pakai bernarasi, terus tidak banyak membuka video di Zoom. Karena terus ini mahal kalau Anda buka Google kayak sekarang dibanding dengan cara kuliah yang biasanya. Nah, kalau dari segi usaha, Anda lihat untungnya apa, kan begitu. Kalau sama-sama untung ya kita pakai yang murah. Nah, dalam menyusun berliterasi berusaha, bisnis, itu jadi penting. Dan ini harus dirancang baik melalui proses sosial. Boleh klik lagi. Melalui proses sosial, ya. Nah, itu membuat jaringan. Venue apa yang memungkinkan dengan basis digital. Ya. Nah, ini kan perlu konektivitas. Bisa membangun kemitraan. Mitra dengan punya pemerintahan atau non-pemerintahan. Nah, basisnya itu antara kabupaten dan kerjasama antar desa. Ya, venue-nya. Ini menjadi ciri. Boleh klik lagi. Nah, hal lain yang kalau kita sudah bicara agen, kita bicara relasi sosial, ya di sini ada bagaimana membangun kapasitas kelembagaan. Ya.
Apa yang harus dilakukan oleh kapasitas kelembagaan? Pertama adalah penguatan SDM. Kalau kita menggunakan digital platform, maka sebagai agen penggerak itu punya mitra, ya. Bisa mitranya kemampuan programmer, punya kemampuan mengelola data science, cara spatial mapping, bisa content writer, graphic design untuk promoting, atau drone pilot, ya. Dan digital community worker sendiri. Kenapa begitu? Karena sebenarnya pendidikan itu, ya, di mana pendidikan media dan pendidikan digital itu bagian proses dari literasi aksara, boleh Anda lihat, ya. Literasi numerasi, literasi media, literasi science, literasi teknologi digital, literasi ekologi, baru bicara finansial, jangan lupa literasi kebudayaan, keadaban. Jadi jelas, Anda kalau mau jadi agen penggerak, Anda bisa begitu atau Anda bisa didampingi, ya, dalam proses itu. Boleh klik. Nah, kalau Anda sudah begitu, maka Anda bisa mendorong peningkatan kapasitas dengan bermitra. Ekosistem digitalnya ditunjukkan, ya. Ditunjukkan. Jadi Anda bisa mulai dengan media sosial, tapi bisa jadi juga dengan HP yang bisa berkaitan dengan proses-proses bisnis Anda. Ini karena proses, ya, Anda lihat tadi ada proses agen perubahan yang didampingi. Boleh klik lagi. Nah, kembali lagi pada cerita itu, maka kelembagaan usaha, bisnis proses dari bagaimana investasi sosial dibangun jadi penting. Saya beri buku tentang apa itu social entrepreneur dan social enterprise, atau dalam bukunya disebut dengan perbedaannya dengan social business, ya. Social business. Itu semua bahan sudah ada tuh, ya. Kalau social enterprise itu ada di tengah-tengah, ya, antara bicara profit dan bicara sosial. Maka dikenal dengan istilah social profit atau benefit. Nah, ini membutuhkan inovasi kelembagaan pembiayaan. Jadi kalau Anda perhatian investasi sosial dikaitkan pengembangan masyarakat, jangan lupa pembiayaan, ya. Jangan lupa pembiayaan. Karena kalau bicara pembiayaan, maka dalam konteks investasi sosial, dia harusnya menjadi social investment, ya. Investor. Saya pikir kuliah pertama sudah ditunjukkan. Boleh klik lagi. Nah, oleh karenanya, karena dia bermitra dengan berbagai pihak yang tidak harus ketemu, ya, maka harus Anda lihat tata kelolanya. Tata kelolanya ada 3 yang penting diperlakukan. Masyarakat sendiri, ya, saya buat merah, termasuk teman-teman komunitas, ya. Kemudian ada pemerintah, ada dunia usaha. Dan fungsinya harus Anda lihat. Dalam membangun tata kelola itu, fungsinya Anda lihat. Kalau masyarakat dengan dunia usaha, dalam konteks masyarakat, dia harus punya peluang membangun peluang kerja. Jadi apapun, ya, Anda mau jadi CDO atau mau jadi social entrepreneur, bangun dunia usaha, pandangan masyarakat adalah bagaimana saya bisa punya peluang kerja dan peluang, mungkin tambah, ya, peluang kerja dan peluang usaha. Karena orang berharap dunia usaha itu memberi ruang itu. Dunia usaha ke masyarakat, harapannya dunia usaha adalah sekarang ini dia melakukan investasi, tapi investasi sosial yang punya nilai profit juga buat dia, bukan charity, investasi sosial. Nah, peran pemerintah adalah pengawasan atau peran pemerintah melakukan investasi sosial ke masyarakat. Jadi sinergi kan antara pemerintah dan dunia usaha. Tetapi bedanya dunia usaha dituntut oleh pemerintah menumbuhkan ekonomi karena dia perlu pendapatan. Pemerintah kan perlu pendapatan melalui pajak. Nah, pengawasan ini dilakukan masyarakat terhadap pemerintah, ya, melakukan pengawasan juga, dan pemerintah juga melakukan pengawasan ke dunia usaha. Nah, Anda lihat nih tata kelola yang menjadi penting. Dan kalau Anda paham ini, Anda akan menjadi agen pengembang penggerak pengembangan masyarakat yang baik. Boleh klik lagi. Nah, penutup, mudah-mudahan Anda mungkin, saya kan diminta bagaimana investasi sosial dibaikkan dengan masyarakat. Artinya apa?
Anda jangan hanya bicara prosedur. Investasi sosial ini boleh melakukan kapital sosial dalam konteks pengelolaan masyarakat. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mendorong produktivitas, mendorong produktif dari komunitas. Komunitasnya punya kemampuan berdaya saing. Jadi langkahnya apa? Investasi sosial, karena investasi sosial dapat meningkatkan kapital sosial di komunitas. Artinya apa? Seorang agen dalam konteks pengembangan masyarakat, apabila melakukan prosesnya, harus pemikiran exit strategi, khususnya dalam melakukan pendampingan. Jadi kalau dia ada sebagai hub, sebagai hub membampingi investor sosial, bisnis prosesnya jalan, Anda harus punya pemikiran kapan komunitas ini bisa ditinggal karena dia sudah mandiri menjalankan bisnisnya. Dan Anda harus memikirkan yang lain. Anda harus memikirkan lain. Maka berpikir sebagai akademisi yang bicara pengelolaan masyarakat menjadi penting. Kalau tidak, Anda ditinggal orang. Nah, jangan lupa sekali sebagai pesan penutup, kalau investasi sosial dikaitkan pengelolaan masyarakat, itu bicara kebudayaan. Kita harus sadar kita sebagai negara budaya, jadi pemikirannya adalah kita berani berbagi budaya, sharing culture. Sharing ekonomi penting, sharing ekonomi menjadi basis kita bersharing culture. Jadi bicara Gojek, bicara aktivitas, GoSend dan sebagainya itu sharing ekonomi. Tetapi jangan lupa di situ ada sharing culture, karena Gojek dan GoSend di Jakarta beda dengan Gojek, GoSend di Papua. Anda ingat itu. Itu yang saya bisa kuliahkan, Mas Rukman. Tugasnya buat minggu depan boleh diklik. Ini dalam bentuk tulisan, karena bisa jadi ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan ujian. Jadi kalau saya nanti ditanya apa ujiannya, dari ragam tugas yang Anda buat, termasuk yang hari ini, itu menjadi bagian tugas Anda. Nah, tugas ini individual. Individual. Anda boleh mengirimkan tidak lebih dari 3 halaman jawaban terhadap mengapa investasi sosial dipercaya menjadi sumber peningkatan kapital sosial. Baru saya sebut ya. Kemudian yang kedua, seandainya Anda menjadi pekerja atau penggerak pengembang masyarakat dan sebagai apabila sudah melakukan sebagai agen implementator investasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Jelaskan apa yang akan dilakukan dengan hasil kuliah ini. Dan ketiga, apabila Anda sebagai jembatan antara investasi sosial dan pengembangan masyarakat dalam teknologi 4.0, apa juga yang harus Anda lakukan sebagai hub itu. Nah, Anda tinggal tuliskan jawaban Anda, pikirkan salah satu dari 3 pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan ujian di akhir semester. Jadi dari saya ada rataan tugas dan ada satu tugas menjawab 3 pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan yang akan saya ulang atau saya pilih untuk ujian akhir semester. Saya pikir itu. Kalau ada pertanyaan, silakan.